Subhanallah jemaah ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Beliau mengatakan, demi Allah tidak beriman tuh orang. Tuh orang gak beriman. Demi Allah tuh orang gak beriman 3 kali. Itu sahabat ya khawatir ya. Mereka bertanya, man ya Rasulullah? Beliau mengatakan, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan itu orang. Ini orang dinafikan keimanannya kalau tetangganya tidak merasa aman dari gangguan dia. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, bukan malah menzalimi tetangga. Kembali kepada pertanyaan tadi, apa yang harus dilakukan sekarang? Kalau tadi disebutkan yang salah adalah pemilik rumah. Hibbati fillah, mungkin dua-duanya salah. Mungkin ketika ayah pamit, entah seperti apa pamitnya ayah. Mungkin pemahaman tuh pemilik rumah juga ada orang-orang yang kurang lengkap pemahamannya. Sehingga kita yang perlu bersabar menghadapi orang-orang seperti itu. Kalau urusan agama, kita boleh nggak bertegur sapa? Urusan agama, urusan prinsip kepada orang-orang pelaku kemaksiatan dengan harapan dia kembali kepada ketaatan boleh. Tapi kalau urusan dunia karena kita merasa sakit hati sama itu orang, karena merasa difitnah, maka tugas kita adalah menyambung hubungan itu kembali. Rasulullah SAW hanya memberikan jatah 3 hari. La yahjurul muslim akhahu fawqa thalath. Nggak boleh itu seorang muslim menghajar, memboikot, tidak bertegur sapa sama saudaranya lebih dari 3 hari. Nggak halal itu. Haram yang terjadi. Dan kita tahu juga bahwa setiap hari Kamis dan Senin itu diangkat amalan hamba. Kecuali orang yang tidak bertegur sapa, yang menyimpan dendam. Kayaknya terjadi itu antara keluarga anti sama pemilik rumah itu. Apa tugas anti sekarang? Mungkin kalau anti yang langsung datang ke sana sulit. Tapi cari mediator yang dapat ngobrol dengan baik-baik. Karena kadang-kala orang itu merasa semuanya merasa benar ya, maka kita yang perlu ngalah. Datang ke sana, kirim orang ya, sampaikan bahwasanya keluarga fulan merasa punya salah sama antum ya, waktu dulu mungkin keluar rumah nggak pamit karena bayangan dia memang nggak pamit gitu loh. Sampaikan seperti itu. Nanti juga kalau memang sudah menerima, bagaimana anti berangkat ke sana untuk meminta maaf. Ahibati fillah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah marah kepada sepupu ibunya. Ya, sepupu Abu Bakar dari ibunya, keponakan sepupu jatuhnya. Kepada Mistah bin Utsatsah. Karena Mistah ini menfitnah Aisyah berzina. Kalau tadi kan difitnah nggak pamit keluar rumah. Ini istrinya Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha difitnah berzina. Yang itu membuat Abu Bakar marah. Bahkan Abu Bakar bersumpah tidak mau memaafkan Mistah. Bahkan dia tidak mau memberikan santunan lagi kepada Mistah. Allah tegur. Apa kata Allah? Falyafu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan, mengampuni, tidak memberikan sanksi. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Wallahu ghafurur rahim. Apa kalian enggak ingin dimaafkan? Mistah ini menfitnah Aisyah berzina.
Kalau tadi kan difitnah, nggak pamit keluar rumah. Ini istrinya Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha difitnah berzina. Yang itu membuat Abu Bakar marah. Bahkan Abu Bakar bersumpah tidak mau memaafkan Mistah. Bahkan dia tidak mau memberikan santunan lagi kepada Mistah. Allah tegur. Apa kata Allah? Falyafu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan, mengampuni, tidak memberikan sanksi. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Wallahu ghafurur rahim. Apa kalian nggak ingin dimaafkan sama Allah? Kalian tidak ingin diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Akhirnya ketika ayat itu turun, Abu Bakar langsung bersumpah. Dia membayar sumpahnya yang dulu, bayar kafarat, kemudian dia bersumpah lagi bahwasanya dia tidak akan lagi mencabut santunan yang dia berikan kepada Mistah. Jadi seperti itu mungkin yang bisa dilakukan, karena jangan sampai gara-gara urusan seperti itu amalan kita nggak diangkat. Hadza wallahu a'lam.